Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah malaikat Jibril dan Mikail yang menangis ketika Allah melaknat iblis. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah, agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Tapi tahukah Anda bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah, dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat? Kasih sayang Allah terbesar kepada iblis adalah bahwa yang pertama, ia telah mendapatkan taufik untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena ibadahnya yang banyak, ia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat, dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya adalah ia menjadi teman pendamping para malaikat, sehingga dapat memahami keindahan, kesucian, dan kebersihan mereka. Saking mulianya iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan, bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama, lalu langit yang kedua disebut Az-Zaid, kemudian langit ketiga namanya disebut Al-Arif, pada langit keempat namanya adalah Al-Wali, pada langit kelima namanya disebut Et-Taqi, pada langit keenam namanya disebut Al-Kalin, dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Manakala dalam Lauful Mahfuz namanya ialah Iblis. Dikisahkan iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya, dan ia sangat giat dalam beribadah. Bahkan iblis pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau penghulu atau pemimpin para malaikat, dan Kazin Al-Jannah atau bendahara surga. Namun lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, hingga pada suatu saat ketika Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia, maka Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku? Sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka ia enggan sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Ia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud sedang mereka telah selesai bersujud. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua karena syukur. Tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong tetap enggan sujud. Ia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Ia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula ia merasa menyesal atas pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah merubahkan mukanya kepada asalnya yang sangat indah dan cemerlang, ke bentuk yang hina yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol, di atas punggung wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu lalu Allah mengusirnya dari surga bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah ia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena ia menjadi kafir. Meski iblis pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya, dan ia juga pemimpin para malaikat, jin dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku di surga disebabkan Adam dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia yang di atas anak cucunya."
sebab para nabi adalah maksum. Kemudian iblis berkata, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya. Berkata lagi iblis, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah. Berkata iblis lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram, dan pada anak-anak yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hal ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64 yang artinya, dan ashasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka, dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda, dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersedekahlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sebelum dilaknat Allah, iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia diperintahkan Allah kepadanya. Yang pertama, sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. 2. Iblis pernah hidup bersama dan bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. 3. Iblis diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20 tahun. 4. Iblis menjadi pemimpin malaikat karubiyin dalam waktu 30.000 tahun. 5. Iblis melakukan tawaf mengelilingi aras bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi keseluruhan iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam beribadahnya, seperti kita umat Islam melakukan salat, puasa, tawaf, dan dengan para malaikat mengelilingi Baitul Makmur di aras. Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh dalam menjalankan perintah Allah yang mulia. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu malaikat dan lainnya memberi gelar kepada iblis Al-Aziz, makhluk Allah yang termulia. Ada yang memberi gelar Azazil, panglima besar malaikat. Menurut kitab tafsir, iblis beribadah pada Allah dalam masa 80.000 tahun, tawaf di Baitul Makmur dan aras selama 14.000 tahun. Oleh karenanya di langit pertama sampai ke-7 iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Malaikat di penjuru alam semesta dari bumi, langit, Baitul Makmur, Arasy, dan sebagainya, mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia. Sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka mereka menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya. Sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayang di Lauhul Mahfuz lisan iblis terselubung rapi. Tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah setelah Al-Kafir, Al-Mau, atau iblis ingkar terkutuk. Dalam sumber lain, iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah dan memang iblis sebenarnya adalah dari golongan jin seperti pada firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai Tuhannya. Ia menyembah Allah selama 1000 tahun, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama Azazil beribadah menyembah Allah selama 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua. Begitu seterusnya hingga akhirnya ia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya. Karena dialah imam para malaikat yang memimpin para malaikat, Azazil adalah imam dari seluruh malaikat. Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat menceritakan malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Ada tercatat satu suratan yang berbunyi adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun. Tetapi hanya karena satu kesalahan maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah, dan hamba itu terlaknat hingga hari kiamat. Maka menangislah Israfil karena bimbang, makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada segala malaikat dan pengalamannya, melihat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz.
Maka menangislah sekalian para malaikat karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang dan menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka terhadap mereka para malaikat." Namun Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga Azazil terlihat suratan yang menyatakan ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukorobin, yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan. Tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah, dan ia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Tetapi ia menolak karena ia merasa bahwa dirinya adalah lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus bersujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan saja enggan sujud, Azazil malah sombong dan menjawab pada Allah, "Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis." Ia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah?" Kesombongan iblis ini berpuncak pada iri hati dan kedengkian iblis terhadap Adam. Ia tidak terima karena Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, karena ia merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia lebih mulia karena diciptakan dari api. Iblis durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan dirinya. Di mata Allah tak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya. Maka setelah itu iblis akhirnya diusir dari surga, namanya dirubah menjadi iblis dan ia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi. Dia berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu." Semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa iblis yang dulunya adalah ahli ibadah dan makhluk Allah yang mulia sekalipun, bisa menjadi makhluk yang laknat oleh Allah karena kesalahannya. Untuk itu sebaiknya kita menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri, dengki, dan yang lainnya, agar kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.